Setelah dapat pencerahan di pikiran saya tersenyum. Oh iya ya, ini arti borgol. Tuhan tidak pernah melepaskan aku. Termeterai. Saya senyum. Si penjaganya nanya, kenapa senyum-senyum? Lalu saya terangkan, ini arti borgol, ini arti Yesus itu Immanuel. Saya injili dia tidak bisa lari kan? Dia harus dengar. I wanna thank you God, I wanna thank you Lord for everything I have. Shalom. Siang ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya pasal 51 ayat 9 sampai ayat 16. Yesaya pasal 51 ayat 9 sampai 16. Kita akan membacanya saling sahut bersautan. Saya awali ayat 9, lalu jemaat menjawab 10, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 16. Terjagalah, kenakanlah kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Ayat 10. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke dalam Sion, dan sorak-sorai sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di mana gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Sebab akulah Adonai Tuhanmu, yang mengharu birukan laut sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Kapot lecha Adonai Elohenu kapot lecha. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang melatar belakangi kitab Yesaya pasal 51 ini, ketika Raja Babel masuk ke Yerusalem dan merusak kota Yerusalem. Bait Tuhan dinajiskan dan diacak-acak. Sebagian besar orang-orang yang kuat dibawa sebagai tawanan ke Babel. Sudah barang tentu umat Tuhan yang ada di Yerusalem mengalami kegoncangan luar biasa. Termasuk kegoncangan keyakinan, kepercayaan, dan iman. Mereka sangat membanggakan kota Yerusalem, bait Tuhan, di mana Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Tapi tatkala bait Tuhan itu dinajiskan oleh Raja Babel, mereka menjadi bertanya, di manakah Tuhan? Ada atau sudah meninggalkan mereka? Atau mereka menjadi tidak berharga lagi?
Dalam kondisi yang seperti itu, krisis iman terjadi. Sehingga mereka putus asa. Sulit sekali mengembalikan kepercayaan kepada orang-orang yang sudah mengalami yang sangat trauma dengan penderitaan, kesusahan yang dialami oleh mereka. Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan pesan Tuhan. Apa yang diperkirakan oleh umat Tuhan bahwa mereka ditinggalkan, Tuhan tidak berdaya, Tuhan tidak mempunyai kekuatan. Karena itu pada ayat yang ke-9 ini diawali dengan kata terjagalah, terjagalah. Sepertinya bahasa ini permohonan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah Engkau waspada, perhatikanlah kami. Tapi sesungguhnya ini bukan mengingatkan Tuhan. Mengingatkan umat bahwa Tuhan itu selalu menjadi penjaga mereka. Karena itu dikatakan di situ adalah uri lepsi ot zeroa Adonai. Bahwa engkau harus percaya zeroa Adonai, tangan Tuhan. Kuasa Tuhan itu tidak tinggal diam. Dia bekerja, berkarya, adalah menunjukkan sikap iman. Itulah yang diingatkan kembali. Untuk terjagalah seperti itu, tolong diingat pada zaman purbakala, pada zaman dahulu, perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi untuk mengingat, kalau kita dalam keadaan putus asa, tidak ada harapan, bahkan keyakinan kita mengalami krisis, kita perlu baca Alkitab. Karena Alkitab bercerita tentang perbuatan-perbuatan Tuhan dahulu. Dan perbuatannya itu tidak berhenti sampai dahulu saja. Dengan diingatkan bahwa kita membaca perbuatan Tuhan pada waktu dulu. Dan itu bakal terjadi dengan kita saat ini. Itu yang diinginkannya. Itulah kekuatan firman Tuhan. Supaya harapan kita tidak putus. Supaya keyakinan kita tidak luntur. Supaya kepercayaan kita tetap kepadanya. Karena itu diingatkan. Terjagalah seperti zaman dahulu kala. Pada zaman keturunan dahulu. Engkau sudah bertindak, engkau sudah menolong. Rahab, naga, maksudnya si ular tua itu sudah dimusnahkan. Lalu ayat yang ke-10 dikatakan di sini, bukankah engkau yang mengeringkan laut? Diingatkan kembali perbuatan Tuhan itu kepada mereka supaya mereka sadar air samudra raya yang hebat yang membuat laut yang dalam menjadi jalan supaya orang yang diselamatkan itu bisa menyeberang. Tuhan bukan sekali berbuat mujizat. Selamanya ada mujizat di dalam tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengeringkan laut. Bayangkan saudara, umat Israel ketika dikejar oleh tentara Firaun dan dihalangi oleh laut yang begitu luas dan mengerikan. Mereka tidak ada jalan. Lalu mereka hanya tahu Tuhan mengeringkan. Bahasa Ibraninya bagus sekali. Harasi, kering sama sekali. Bukan becek, bukan rawa. Kering sehingga betul-betul mereka dapat jalan di tengah laut itu. Karena itu kita percaya. Meskipun yang kita lihat dalam hidup ini ada hambatan, ada halangan, ada rintangan. Banyak sekali yang membuat kita seolah-olah mengerikan. Tapi percayalah, Tuhan sanggup buka jalan. Amin. Harasi, kering sama sekali.
Kita mengimani itu. Karena itu Alkitab ini adalah kisah Tuhan. Dan kisah umat Tuhan yang ditolong oleh Tuhan. Dia bukan dogma. Dia bukan teori. Dia bukan susunan kata-kata yang bagus. Dia bukan ideologi. Bukan. Dia adalah kisah Tuhan di tengah-tengah umat. Perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan kisah itu sudah terjadi. Dan terus akan terjadi. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, kita diingatkan kembali. Tuhan yang kita iman ini, Tuhan yang penuh kuasa. Dia sanggup. Sehingga dikatakan di sini ayat yang ke-10. Supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang. Mereka terpencar. Orang tua mereka mungkin terbawa ke Babel. Anak-anak mereka tinggal di Yerusalem. Suami istri terpisah. Orang tua dan anak terpisah. Terjadi krisis ekonomi yang luar biasa. Dan mereka pikir tidak mungkin ada jalan keluar. Tapi diingatkan dari ayat ini. Supaya engkau ingat. Zeroah. Tangan Tuhan itu ada di tengah-tengah umat Tuhan. Kuasa Tuhan itu tidak jauh. Lebih jauh urat leher kita dari leher kita. Dia sangat dekat. Karena itu, apa yang dikatakan di sini, dia akan menolong kita, menopang kita, memberikan jalan keluar kepada kita. Harapannya. Kadang-kadang ada orang bilang, oh kepada Tuhan itu jangan hanya minta saja. Betul. Tapi Tuhan tidak pernah bosan mendengar permintaan kita. Dia tidak pernah jenuh untuk mengabulkan doa-doa kita. Amin. Karena dia Tuhan pemberi. Dia bukan Tuhan yang menuntut. Tidak. Dia pemberi. Maka itu dia berkata, mintalah apa saja yang kau kehendaki, aku akan apa? Lo ayatnya, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka aku akan apa? Beri. Saudara, apa ayat itu? Dia akan beri. Tidak ada ditulis itu, dia akan pertimbangkan. Tidak, saudara. Dia akan pikirkan, dia akan usulkan, tidak. Dia akan beri. Dia akan penuhi, dia akan sanggupi. Itu Tuhan. Sama halnya seperti ini. Dan ini sudah terjadi. Yerusalem dipulihkan dari serangan Babel itu. Apa yang terjadi? Orang-orang yang dibebaskan akan pulang. Ayat yang ke-11. Kita lihat ayat yang ke-11. Dikatakan di situ. Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang. Dan masuk ke mana? Ke Sion dengan sorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Tolong sambung. Kegirangan, sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Kenapa? Latar belakangnya di mana? Yang tertawan dari Babel pulang. Bertemu kembali. Tidak ada yang mati. Baik yang ada di Babel maupun yang ada di Yerusalem. Mereka ketemu kembali. Dan apa yang membuat mereka sukacita yang tidak habis-habisnya? Ketika mereka pulang dari Babel. Mereka membawa harta orang Babel yang diperintahkan oleh Raja Quraisy. Supaya diberikan kepada orang Israel bisa pulang ke negerinya. Mereka membawa harta benda. Apa yang mereka pikir sudah hilang, sudah lenyap. Tuhan sanggup kembalikan, berikan kemuliaan. Ini bukan teori, ini sudah terjadi. Asalkan tidak terjadi dengan kita, kalau kita pun mengimani bersama, amin. Ya pasti terjadi. Tuhan kita seperti itu. Itu yang diingatkan, terjagalah, sadarlah engkau bahwa Tuhan tidak tidur. Itu kata uri terjagalah. Mengingatkan kita kembali.
apa pertolongan Tuhan itu. Sehingga dengan demikian dikatakan, ya kita lanjutkan sekarang ini. Ada sebuah pengharapan. Ayat 12. Ayat 12. Ayat 12. Perhatikan di sini, mari kita baca bersama. Ya, ayat 12. Akulah yang menghibur kamu. Engkau ini siapa sehingga takut terhadap manusia yang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Anohi, aku yang menjagamu. Pribadiku sendiri terlibat di dalam hidupmu. Karena itu dikatakan tadi disebut Immanuel. Pribadinya ada dalam pribadi kita. Disahkan oleh meterai, makanlah tubuhku, minumlah darahku. Kurang apa dia menyatu dengan kita? Kenapa kita harus takut? Takut kepada Tuhan bukan takut kepada persoalanmu, bukan takut kepada musuhmu, takut kepada Tuhan. Hanya takut kepada Tuhan. Engkau berharga, siapakah engkau? Saya orang Palembang, biasa diajar oleh keluarga. Kalau pulang berkelahi, saya nangis, saya tambah dipukulin. Jadi tidak boleh nangis. Jadi kalau saya pulang nangis, ayah saya, ini orang Palembang zaman dulu, lempar pisau, kasih. Kau tunjukkan, kau tuh anak siapa. Kalau engkau sampai membunuh orang itu masuk penjara, aku yang ganti kamu. Oh itu. Jadi saya membayangkan Tuhan, kira-kira seperti orang tua saya dulu. Kamu itu siapa sampai harus takut? Aku ini bapakmu. Kenapa harus takut? Jadi setiap ketakutan datang kepada kita, katakan kepada ketakutan itu, engkau tidak ada apa-apanya dengan kekuatan Tuhan yang aku sembah. Amin. Jangan tambah kita menyerah, kita tambah tantang. Tantang. Karena itu dikatakan di situ. Mari kita lanjutkan kembali. Ya, pada ayat yang ke-13 kita lanjutkan. Ya. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau sampai kamu lupa. Yang membentang langit, meletakkan dasar bumi. Yang kau sembah ini yang membentangkan langit. Segala sesuatu dia ciptakan. Kenapa engkau sampai harus takut seperti itu? Mulai sekarang. Persoalan boleh datang. Masalah boleh terjadi. Tantangan boleh datang. Tapi katakan, aku tidak akan pernah takut. Karena aku pasti keluar sebagai pemenang. Karena Tuhan menyertai aku. Sangat dekat dengan aku. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Amin? Tidak pernah. Dia selalu bersama kita. Waktu saya di penjara, sering dipindah-pindah. Satu saat saya dipindahkan ke Surabaya. Selama 6 tahun itu saya pernah di Surabaya 2 tahun 5 hari. Di Kalisosok. Ya. Waktu dipindahkan saya dikawal. Dikawal ya oleh pengawal beberapa. Naik pesawat. Tapi saya diborgol. Tapi bukan diborgol seperti penjahat sekarang. Enggak. Saya diborgol, 1 borgol di tangan saya, 1 borgol di tangan penjaga. Jadi kami berdua diborgol. Untung waktu itu saya pakai safari. Sampai orang mikir yang tawanan yang mana. Atau dua-duanya tawanan. Ya enggak apa-apa. Ya. Di pesawat, duduk, saya mau ke toilet. Borgolnya tidak dilepas, dia ikut ke toilet. Sampai saya berpikir, Tuhan segininya, korupsi enggak, segala enggak, mencuri enggak, menipu enggak, hanya ikut engkau. Kenapa sih engkau tidak kasih tolong? Kan tidak mungkin saya lari dari pesawat. Orang sedang terbang pesawatnya, mau lari kemana coba? Tapi tidak, dia ikut. Nah ikut WC pesawat kan kecil.
Terpaksa dia separuh di luar, separuh di dalam. Saya kecil hati. Seolah-olah Tuhan tidak tolong saya hal yang seperti ini. Sudah kembali duduk. Waktu kembali duduk, Tuhan bicara di pikiran saya, di hati saya. Kamu lihat borgol ini, tidak bisa dilepaskan dari dia. Kamu kecewa? Tidak. Sebetulnya aku ingin mengajar engkau. Inilah arti Immanuel. Tuhan beserta kita. Aku tidak pernah melepaskan engkau sedikit. Setelah dapat pencerahan di pikiran saya tersenyum. Oh iya ya, ini arti borgol. Tuhan tidak pernah melepaskan aku. Termeterai. Saya senyum. Si penjaganya nanya, kenapa senyum-senyum? Lalu saya terangkan, ini arti borgol. Ini arti Yesus itu Immanuel. Saya injili dia. Dia tidak bisa lari kan? Dia harus dengar. Saudara. Di balik kesedihan kita, di balik kesusahan kita pikir Tuhan tidak peduli. Dia sangat peduli. Dia sedang melatih kita, dia sedang mengajar kita supaya firman itu menjadi pengalaman hidup pribadi kita. Katakan amin? Ya. Kalau firman Tuhan itu sudah menjadi pengalaman hidup pribadi kita, itu bukan teori lagi. Itu bukan pengajaran lagi. Itu sudah menjadi satu pengalaman hidup. Tuhan ingin seperti itu. Makanya umat Israel dibawa dengan proses segala sesuatu. Sampai hari ini bangsa yang paling kuat mentalnya adalah Israel. Karena dia sudah teruji sejak dibuang di Mesir, di Persia, di Babel, di mana saja. Sampai oleh Nazi Jerman. Mereka tetap teguh dan kuat. Karena itulah Tuhan membiarkan kita mengalami banyak masalah, banyak pergumulan. Supaya kita kuat. Amin. Supaya kita kuat. Kita tidak cengeng. Tidak mudah kalah, tidak mudah takluk. Tuhan ingin melatih seperti itu. Ini penting. Supaya kita kuat. Saudara pernah tahu binatang zebra? Kalau belum tahu, pergi ke kebun binatang, ya, atau pergi ke taman safari. Zebra itu tinggi sekali. Waktu dia melahirkan anaknya, induk zebra itu apa, jongkok? Iya, sambil berdiri. Anaknya harus jatuh 3 meter, 4 meter dari induknya ke tanah. Coba kalau bayi kita jatuh 1 meter begitu baru lahir, pasti mati. Tapi dia jatuh seperti ini. Punggungnya lebih dulu. Supaya apa? Punggungnya itu kuat. Makanya harimau menerkam zebra, makan punggungnya, gak kemakan-makan. Karena keras sekali, kuat sekali. Jadi kalau Tuhan izinkan ada satu proses dalam hidup kita, dia bukan membuat kita bakal lemah, bukan membuat kita bakal gagal, tidak, akan membuat kita kuat dan berhasil. Amin. Dia kuatkan. Coba kita lanjutkan. Kenapa engkau takut? Apa yang terjadi? Sehingga dikatakan di situ ayat yang ke-13, ayat 13, mari. Sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentang langit, meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarahmu. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, Tuhan tanya, di mana kekuatan dia? Tidak ada. Kekuatan Tuhan yang menyertai kita. Sehingga itulah kita menjadi kuat. Kita lanjutkan sekarang. Ayat yang ke-15. Ayat 15. Sebab, tolong sambung. Sebab apa? Akulah Adonai Tuhanmu yang mengharu birukan laut sehingga gelombang-gelombang laut ribut. Tuhan semesta alam. Di ayat yang lain dikatakan air laut
Air laut yang begitu luas itu, bagaikan Tuhan seperti di mangkok. Di hadapan Tuhan dia seperti di mangkok. Digoyang gini aja sudah goncang. Bisa gempa bumi, bisa tsunami, bisa apa yang terjadi. Itu Tuhan yang kita sembah. Kenapa takut? Mereka yang harus takut. Anak Tuhan tidak perlu takut. Kenapa? Kekuatan itu ada pada Tuhan. Sekali lagi saya kasih contoh. Di suatu pemeriksaan, saya mengalami tekanan yang amat hangat. Zaman dulu ya. Mereka bukan hanya memukul, menempeleng, menendang. Ya. Bukan disuruh ngaku. Kalau ngaku enak, suruh nyangkal. Apa yang saya imani. Mereka gemes sekali. Ada satu pemeriksaan malam hari. Pemeriksaan yang kejam selalu malam hari. Saya di strom. Pingsan. Dibawa ke kamar. Teman-teman di kamar menolong saya. Menyadarkan saya. Hidung saya ditaruh minyak angin zaman dulu PPO. Kasih di sini. Sampai panas baru sadar. Besok malam di strom lagi. Pingsan lagi bawa kamar. Malam ketiga strom lagi. Lama-lama Jakarta tahu. Saya tersiksa. Lalu saya diambil segera. Ditempatkan tempat yang enak. Saudara. Waktu saya ditangkap. Saya sedang sekolah pendeta di Batu Malang. Di I3. Batu Malang. Tahun 74. Ya. Tahun 74. Itu dingin sekali. Sangat dingin. Sekarang kurang dingin. Dulu dingin sekali. Kalau sudah malam, sore, dingin. Saya punya rematik ini kumat. Bengkak. Dikasih remason. Dulu zaman remason balsamnya. Ya, habis dua botol itu. Tidak mempan. Tapi sejak disetrum, sembuh total. Sampai hari ini, jangankan Batu Malang, Irlandia nggak ngepek. Itu kan negeri yang paling dingin, hujan terus, nggak ngepek, nggak sembuh total. Saya ingin tanya, waktu orang nyetrum saya ingin menyembuhkan saya atau ingin menganiaya saya? Ya, tapi di tangan Tuhan, Tuhan sanggup balik jadi kebaikan bagi diri kita. Jangan terlalu peduli dengan niat orang jahat. Peduli dengan kasih Tuhan. Sanggup membolak-balikan itu. Sembuh. Tapi saya tidak anjurkan orang yang rematik. Setrum ya. Saya tidak anjurkan itu. Tapi saya punya pengalaman seperti itu. Sejak itu saya percaya. Tuhan melatih saya. Tuhan mendidik saya. Sekolah Tuhan. Karena itu ketika itu teman-teman keluar dari I3, semua punya gelar STH, Sarjana Teologi. Saya SDA, sudah diuji Allah. Ya. Kita juga punya gelar, sudah diuji Tuhan. Amin saudara. Kita diuji Tuhan. Ada satu proses. Sehingga yang penting sekali ya mengandalkan kuasa Tuhan. Ayat yang ke-16 yang terakhir. Aku apa? Menaruh firmanku ke dalam mulut. Aku menaruh firmanku ke dalam mulut kita. Makanya jagalah mulut kita. Jangan suka memfitnah orang, ngomongin orang, berkata jelek dengan orang. Mulut kita ini penuh kuasa. Supaya dipakai Tuhan, supaya firman Tuhan itu berkuasa atas mulut kita. Pelihara mulut kita masing-masing. Katakan amin. Ya, ini penting sekali. Supaya firman Tuhan berkuasa. Ketika engkau menyapa Bapa, hati Bapa bergetar. Tuhan, perhatikan aku, tolong aku. Dia pasti
memperhatikannya. Sehingga dikatakan selain dari mulutnya, aku menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Aku menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Saya membayangkan kita ini hidup dalam bayang-bayang Tuhan. Coba katakan bersama, saya hidup dalam bayang-bayang Tuhan. Amin. Saudara bisa mengerti bayang-bayang? Ya, lagi kecil kita takut dengan bayang-bayang kita. Saudara perhatikan, saya berdiri di sini, ada bayang-bayang. Kenapa ada bayang-bayang? Karena ada sinar. Saudara ingin melihat kuasa Tuhan, bayang-bayang Tuhan melindungi kita hidup dalam terang. Kalau engkau hidup dalam terang, engkau melihat tangan Tuhan itu berkuasa atasku. Mari kita mengimani itu. Kita ingin mengalami. Hentikan berteori. Hentikan sekedar mendengar. Tuhan, aku rindu. Aku ingin mengalami. Bukan nanti, bukan besok. Sekarang juga dalam ibadah ini. Aku ingin mengalami kuasa Tuhan menjamah aku. Kuasa Tuhan menolong aku. Kuasa Tuhan memberikan aku jalan keluar. Kita ingin mengalami bersama. Mari kita naikkan pujian. I wanna thank you,